Tengku Muhammad Daud Bre adalah salah satu tokoh ulama besar Aceh. Bersama ulama lain pada zamannya, beliau berjuang mengibarkan dan menegakkan panji-panji Islam di bumi Aceh. Sebagaimana yang pernah dituturkannya kepada Boyd R. Compton dalam sebuah wawancara. Anda harus tahu, kami di Aceh ini punya sebuah impian. Kami mendambakan masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda pada masa Aceh menjadi negara Islam. Di zaman itu, pemerintahan memiliki dua cabang, sipil dan militer. Keduanya didirikan dan dijalankan menurut ajaran agama Islam. Pemerintahan semacam itu mampu memenuhi semua kebutuhan zaman modern. Sekarang ini, kami ingin kembali ke sistem pemerintahan semacam itu. Boyd R. Compton. Surat-surat rahasia Boyd R. Compton. Jakarta, LP3ES, 1995. Tengku M. Daud Bre dilahirkan pada tanggal 15 September tahun 1899 di sebuah kampung bernama Bre, daerah Keumangan, Kabupaten Aceh Pidi. Kampung Bre adalah sebuah kampung heroik Islam, sama seperti kampung Tiro. Ayahnya seorang ulama yang berpengaruh di kampungnya dan mendapat gelar dari masyarakat setempat dengan sebutan imam-imam. Bre. Tengku Daud Bre tumbuh dan besar di lingkungan religius yang sangat ketat. Ia tumbuh dalam suatu formative age yang syarat dengan nilai-nilai Islam, di mana hampir saban maghrib, hikayat perang Sabil dikumandangkan di setiap menasa masjid kampung. Ia juga memasuki masa dewasa, dibawa bayang-bayang keulamaan ayahnya yang sangat kuat, mengilhami langkah hidupnya kemudian. Orang tuanya memberi nama Muhammad Daud, dua nama Nabiullah yang diberikan kitab Al-Quran dan Zabur. Dari penamaan ini sudah terlihat, sesungguhnya yang diinginkan orang tuanya adalah, bila besar nanti ia mampu mengganti posisi dirinya, sebagai ulama sekaligus mujahid, yang siap membela Islam. Karena itu, pada masa-masa usia sekolah, ayahnya tidak memasukkan beliau ke lembaga pendidikan resmi, yang dibuat Belanda, seperti, Volkschool, Government Inlandse School, atau HIS. Namun lebih mempercayakan kepada lembaga pendidikan, yang telah lama dibangun ketika masa kerajaan Islam dahulu. Semodel Dayah Zawiyah. Yang menjiwai ayahnya adalah semangat anti Belanda penjajah yang masih sangat kuat. Apalagi ketika itu Aceh masih dalam suasana perang, di mana gema hikayat perang Sabil masih nyaring di telinga masyarakat Aceh. Dalam pusat pendidikan semacam ini, Daud ditempa dan dididik dalam mempelajari tulis baca huruf Arab, pengetahuan agama Islam, seperti fikih, hadis, tafsir, tasawuf, mantik, dan sebagainya. Pengetahuan tentang sejarah Islam, termasuk sejarah tata negara dalam dunia Islam di masa lalu, serta ilmu-ilmu lainnya. Dari latar belakang pendidikan yang diperolehnya ini, tidak disangsikan lagi, merupakan modal bagi keulamaannya kelak. Sekalipun tidak mendapatkan pendidikan Belanda, namun dengan kecerdasan dan kecepatannya berpikir, beliau mampu menyerap segala ilmu yang diberikan kepadanya itu, termasuk bahasa Belanda. Kebiasaannya mengkonsumsi ikan, yang merupakan kebiasaan masyarakat Aceh, telah membuatnya menjadi quick learner, mampu belajar cepat. Kemampuan yang luar biasa ini, sebagian besar, karena ia merasa menuntut ilmu adalah wajib. Maka belajar tentang segala sesuatu, dipersepsikannya hampir sama dengan mendirikan salat. Dalam usia yang sangat muda, 15 tahun, ia sudah menguasai ilmu-ilmu Islam secara mendalam, dan mempraktekkannya secara konsisten. Dengan segera pula ia menjadi orator ulung, sebagai singa podium. Ia mencapai popularitas yang cukup luas, sebagai salah seorang ulama di Aceh. Karena itu, beliau mendapat gelar Tengku di Bre, yang kemudian, orang tidak sering lagi menyebut nama asli beliau, tetapi nama kampungnya saja. Ketenaran seorang tokoh di Aceh, senantiasa melekat pada karisma kampungnya. Kampung adalah sebuah entitas politik, yang pengaruhnya ditandai dengan tokoh-tokoh perlawanan. Dari kenyataan ini, seorang yang terlahir dari sebuah entitas resisten, tidak akan pernah berhenti melawan sebelum cita-cita tercapai. Kendatipun, pihak lawan menggunakan segala daya dan upaya, untuk membungkam perlawanan tersebut. Untuk membungkam dan memadamkan perlawanan Muslim Aceh, Belanda, atas saran Snoek Haurgronje, melakukan pengaburan konsep tauhid dan jihad. Belanda membuat aturan, pelarangan berdirinya organisasi-organisasi politik Islam. Restriksi ini, membuat para ulama di Aceh berang, dan ingin mengadakan pembaruan perjuangan, melawan penjajah Belanda. Maka atas inisiatif beberapa ulama, yang dipelopori oleh Tengku Abdurrahman, dibentuk sebuah organisasi yang bernama PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh, di Matang, Gelumpang II. Dalam kongres pembentukannya, dipilihlah Tengku Muhammad Daud Bre sebagai ketua. Aceh adalah negeri sejuta ulama,
dan mengetuai organisasi politik ulama, berarti juga secara de facto menjadi bapak orang-orang Aceh. Semenjak itu, Daud Bereh memegang peranan sangat penting di dalam pergolakan-pergolakan di Aceh, dalam mengejar cita-citanya, menegakkan keadilan di bumi Allah, dengan dilandasi ajaran syariat Islam. Sehingga, umat Islam dapat hidup rukun, damai, dan sentosa, sebagaimana yang dulu pernah diperbuat oleh raja-raja Islam, sebelum mereka. Menurut catatan Compton, M. Daud Bereh, berbicara tentang sebuah negara Islam, untuk seluruh Indonesia, dan bukan cuma untuk Aceh yang merdeka. Ia meyakinkan, kemerdekaan beragama akan dijamin di negara semacam itu, dengan menekankan contoh, mengenai toleransi besar, bagi penganut Kristen. Dalam negara-negara Islam, di Timur Dekat, kaum Kristen, akan diberi kebebasan, dan dilindungi dalam negara Islam Indonesia. Sedangkan umat Islam, tidak dapat merasakan kemerdekaan sejati, kalau mereka tidak hidup dalam sebuah negara yang didasarkan atas ajaran-ajaran Al-Quran. Langkah awal dalam upaya itu adalah, mengusir segala jenis penjajahan, yang pernah dipraktekkan Belanda, Jepang, dan zaman revolusi fisik, tahun 1945 sampai tahun 1949, pada awal kemerdekaan, maupun ketika Aceh berada di bawah kekuasaan Orde Lama, Soekarno, dan Orde Baru, Soeharto. Sejak saat itulah, Tengku Daud Bereh diyakini oleh orang-orang sebagai Bapak Darul Islam. Daud Bereh dikenal luas sebagai gubernur militer Aceh selama tahun-tahun revolusi. Tetapi ketika jabatannya sebagai gubernur militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo dicabut oleh PM Muhammad Natsir, ia hidup tenang-tenang di desanya, tampaknya seperti pensiun. Setelah Aceh masuk ke dalam Republik Indonesia Komunis, RIK, di bawah Panji Pancasila, Daud Bereh diberi jabatan gubernur kehormatan, dan diminta menetap di Jakarta, sebagai penasihat di Kementerian Dalam Negeri. Ia tidak menerima penghormatan ini. Satu-satunya tindakan pentingnya yang diketahui umum adalah, pada saat ia mengetuai Musyawarah Ulama Medan, April tahun 1951. Setelah musyawarah itu, Daud Bereh melakukan tur singkat keliling Aceh, memberikan ceramah-ceramah provokatif bernada mendukung ide negara Islam. Ia kemudian kembali ke desanya, dan membuat takjub penduduk Medan, yang sudah maju membangun sebuah tembok besar dan masjid sungguhan, dengan tangannya sendiri. Daud Bereh lebih tampak sebagai pensiunan perwira militer, ketimbang sebagai ahli agama, meskipun ia menyandang gelar Tengku. Tengku Daud Bereh adalah bapak orang-orang Aceh, yang tetap tegar meski dikecewakan oleh kaum fasikun di Jakarta. Dengan postur tubuhnya yang kurus tapi kuat, ia adalah tipe manusia ideal. Sebagaimana dicatat oleh Compton, dari bawah pecinya, rambut kelabunya, yang dipangkas pendek, kontras dengan wajahnya yang muda dan coklat kemerahan. Bicaranya lugas, bahkan pernyataannya banyak yang belak-belakan. Misal, saya tanya, apakah pemerintahan seperti itu mampu mengatasi masalah-masalah Aceh sekarang ini? Ya, ambillah pengairan sebagai contoh. Pada zaman Iskandar Muda, dibuat saluran dari sungai, yang jauhnya 11 km dari sini menuju laut. Daerah Pidi menjadi sangat makmur. Dibuat pula saluran lain, tak jauh dari yang pertama, keduanya dikerjakan oleh ulama. Beda dengan ulama zaman sekarang, pemimpin-pemimpin di masa itu, tak takut sarung mereka kena lumpur. Sekarang, saluran-saluran itu sudah rusak, dan hasil panen padi merosot. Sebelum terjadi perang, Aceh biasa mengekspor beras untuk kebutuhan seluruh wilayah Mardatilah Sumatera Timur. Sekarang kita mengimpor beras dari Burma. Dalam impiannya, ia melihat sebuah Aceh yang sejahtera, di bawah pimpinan kelompok ulama, yang ditampilkan kembali. Di masa keemasan itu, hanya orang-orang yang benar-benar berpengetahuan, yang dapat menjadi ulama. Sedangkan di zaman modern ini, hampir setiap orang dengan bermodalkan taplak meja dililitkan di leher, bisa mengaku berhak untuk disebut ulama. Daud Bereh bicara dengan gelora dan kesungguhan, tentang perlunya pembaruan. Setelah semua kemungkinan, terbentuknya sistem politik Islam sirna, dan janji-janji Soekarno akan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, tidak pernah ditepati, maka jiwa jihad Tengku Daud Bereh pun bergolak. Ia kemudian menjadikan Aceh sebagai negara bagian Aceh Negara Islam Indonesia, NBANII, dan berjuang hingga tahun 1964, di Gunung Gemunung Tanah Rencong. Soekarno, meskipun terkenal hebat di mata orang-orang Aceh, namun karena penipuannya terhadap orang Aceh, nama Soekarno identik dengan berhala, yang harus ditumbangkan. Compton bisa memahami, mengapa orang-orang membandingkan Daud Bereh dengan Soekarno, yang cemerlang sebagai orator massa. Seandainya keduanya berpidato di sebuah acara yang sama, konon Soekarno akan menjadi juara kedua, jika pendengarnya orang Aceh, terutama kalau sang singa Aceh sudah mulai gusar dan marah. Sementara, ia terus bicara tentang pemerintahan Islam di Aceh, Compton merasa bahwa aneka kasakusuk yang ia bawa dari Medan,
menjelang pemilu 1955, telah sangat menyesatkannya. Ketika Compton menanyakan, apakah sikap ini tak mengandung semacam kontradiksi, Tengku Daud Braeh menandaskan, sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia harus tunduk pada kehendak-kehendak mayoritas Muslim. Ia yakin partai-partai Islam akan menang besar dalam sebuah pemilihan umum. Daud Braeh melihat ada 3 kelompok di Indonesia dewasa ini. Kaum komunis yang menginginkan negara Marxis ateistik, umat Islam yang menghendaki negara Islam, dan golongan nasionalis tertentu yang mau menghidupkan kembali Hinduisme Jawa, negara Pancasila. Ia cemas bahwa golongan Hindu dan Marxis sedang mengakar, tapi mereka sendiri khawatir kalau pemilihan umum diadakan, sebab mereka pasti kalah. Karena alasan ini, menurut Daud Braeh, mereka akan berusaha habis-habisan untuk menunda-nunda pelaksanaan pemilu. Ketika itu Tengku Daud Braeh masih berharap dengan pemilu, namun setelah ia sendiri terjungkal oleh seorang Perdana Menteri, yang merupakan output dari sistem pemilu, ia kemudian melabuhkan harapan hanya pada perjuangan fisik. Islam telah dikalahkan secara diplomatis oleh kemenangan-kemenangan partai Islam yang tidak memberi manfaat apapun bagi asersi politik Islam. Akibat sikapnya ini, Tengku Abu Daud Braeh kemudian dilumpuhkan secara sistematis oleh pemerintah Orde Baru. Ia kemudian meninggal pada tahun 1987 dalam keadaan buta-buta yang disengaja oleh Orde Baru. Dan dalam suatu prosesi pemakaman yang sangat sederhana, tanpa penghormatan yang layak dari orang-orang Aceh yang sudah terkontaminasi oleh ide-ide sekuler. R. William Liddell, yang sempat menghadiri upacara pemakaman Tengku Daud Braeh, menggambarkan bagaimana mengenaskannya saat-saat terakhir, dan pemakaman pemimpin Aceh yang terbesar di paruh kedua abad ke-20. Saya hadir di situ, antara lain, sebagai ilmuwan sosial dan politik untuk mengamati sebuah kejadian yang bersejarah, yang mungkin akan melambangkan sesuatu yang lebih besar dan penting, dari upacara pemakaman biasa. Namun, menurut penglihatan Liddell sebagai pengamat asing, dalam kenyataannya, meninggalnya Tengku Abu Daud Braeh adalah meninggalnya seorang suami dan ayah yang dicintai, seorang alim yang disegani, dan seorang pemimpin masyarakat sekitar yang dihormati. Tidak lebih dari itu. Seakan-akan, dan memang inilah kesimpulan Liddell waktu itu, bahwa zaman kepahlawanan Tengku Abu Daud Braeh telah berlalu, hampir tanpa bekas. Bersamaan berpulangnya, Bapak orang-orang Aceh, maka Aceh kemudian memasuki babak baru, pembangunan dan modernisasi yang gempita, di mana kemaksiatan dan sekulerisme adalah agama baru, yang disambut kalangan terpelajar perkotaannya, secara sangat antusias.